Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Qala al-muallif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Walamma balagha sallallahu alaihi wasallama 25 sanatan safara ila Busra fi tijaratil li Khadijatul Fatiyah. Walamma balagha semangsane tumeka sapa Kanjeng Nabi. Semangsane tumeka sapa Kanjeng Nabi khamsan ing umur 25 lan 20 sanatan apane taune. Ketika Rasulullah sampai pada umur 25 tahun, safara maka lelungan sapa Kanjeng Nabi. Safara maka lelungan sapa Kanjeng Nabi ila Busra maring tanah Busra. Kota Busra salah satu kota di negeri Syam, ya. Busra itu kalau sekarang masuknya di wilayah kota Suriah, ya. Suriah bagian selatan. Ila Busra maring tanah Busra fi tijaratin ing dalem dagang, ing dalem dagangan li Khadijah kang tetep keduwe Sayyidah Khadijah binti Khuwailid al-Fatiyati kang netepi ana ing omah. Al-Fatiyati kang netepi ana ing omah, seringnya berdiam diri di dalam rumah. Al-Fatiyah itu al-masturah bimula zamatil bait. Jadi selalu tertutup berada di dalam rumah. Wanita yang terhormat lah, ya. Jadi ketika Rasulullah SAW menginjak umur 25 tahun, beliau untuk kedua kalinya pergi ke negeri Syam. Yang sebelumnya beliau pergi ke Syam itu bersama pamannya Sayyid Abu Thalib, yaitu pada usia 12 tahun. Namun ketika pada usia 12 tahun ketika bersama pamannya Abu Thalib itu enggak sampai ke kota Busra. Sudah masuk di tanah Syam, negeri Syam, tapi enggak sampai ke kota Busra. Soalnya ketika sampai di Syam, beliau di-warning oleh seorang pendeta yang katanya kalau sampai orang Yahudi tahu dia adalah calon seorang nabi akhir zaman, dia akan dicelakai. Makanya disuruh oleh pendeta itu untuk pulang saja ke kota Mekah. Lah kemudian ketika beliau Rasulullah sudah dewasa, sudah umur 25 tahun, beliau kembali lagi atau pergi lagi ke kota Busra di negeri Syam, ya, untuk membawa dagangannya Sayyidah Khadijah. Jadi kalau dalam yang ini, ya, dalam rangka untuk berdagang, ya, dalam rangka untuk berdagang. Nah, di antara penyebab beliau kok berdagang ke negeri Syam, ya, kenapa beliau harus berdagang? Soalnya waktu itu ekonominya Abu Thalib itu dalam kritis, ya. Ekonominya Abu Thalib itu menurun, yang sehingga beliau Abu Thalib itu menyuruh keponakannya yang bernama Muhammad untuk berdagang membawa dagangannya Sayyidah Khadijah. Sebenarnya berat Abu Thalib menyuruh beliau pergi ke Syam, karena Abu Thalib tahu kalau sampai ada orang Yahudi tahu bahwasanya dia adalah seorang nabi akhir zaman, beliau Rasulullah bisa dicelakai oleh orang Yahudi. Tapi beliau nggak ada pilihan lain. Abu Thalib nggak ada pilihan lain karena terdesak oleh ekonomi. Akhirnya beliau menyuruh Sayyidina wa Maulana Muhammad untuk berdagang. Di samping itu Rasulullah itu sifatnya itu terpuji, sifatnya jujur, yang sehingga pasti Khadijah pasti mau mempercayakan barang dagangannya untuk dibawa ke negeri Syam, ya. Dan akhirnya ketika Rasulullah menemui Khadijah untuk mau membawa barang dagangannya,
Sayyidah Khadijah menerimanya dengan senang hati karena Khadijah pun tahu dengan sifat kejujuran yang dimiliki oleh baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa ma'ahu hulamuha maisaratu yakhdimuhu wa yakumu bima ana. Wa ma'ahu lan iku tetep ing dalam sertane Kanjeng Nabi hulamuha utawi budake Khadijah Maisaratu ya Maisarah. Maisarah di sini nama laki-laki ya, bukan nama perempuan. Kalau di Indonesia Maisarah perempuan ya. Kalau di sana di Arab Maisarah laki-laki ya. La Khadijah ketika mengirim Rasulullah pergi berdagang ke negeri Syam, itu beliau Rasulullah ditemani seorang budaknya Sayyidah Khadijah yang bernama Maisarah. Yakhdumuhu ya. Boleh dibaca yakhdumuhu, boleh dibaca yakhdimuhu. Yakhdumuhu hale ngladeni sapa Maisarahu ing Kanjeng Nabi. Tujuannya apa? Tujuannya Maisarah ini dikirim bersama Rasulullah ya. Tujuannya ya untuk membantu keperluannya Rasulullah. Wa yakumulan jumenengi sapa Maisarah bima kelawan perkara anahu kang nejo sapa Kanjeng Nabi ing ma, dan bersamaan dengan Kanjeng Nabi seorang budak dari Khadijah yang bernama Maisarah untuk membantu ya keperluan yang diinginkan oleh Rasulullah. Jadi ada temannya biar kalau ada apa-apa Maisarah ini bisa membantu. Bahkan ya karena saking percayanya Sayyidah Khadijah kepada Rasulullah ketika mengirim dagangannya, beliau memerintah kepada budaknya untuk selalu taat kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad. Untuk selalu taat, jangan sampai menentangnya. Jadi sehingga Maisarah ini ketika bersama Rasulullah seolah-olah Maisarah ini budaknya Kanjeng Nabi Muhammad. Meskipun sebenarnya dia adalah budaknya Sayyidah Khadijah. Jadi Maisarah itu sangat patuh kepada Rasulullah. Wa nazala tahta syajaratin lada sauma'ati nastura rahibin nasraniyah idma fa'arifahu idma la ilaihi dhilluhal warifu wa awa. Wa nazala nan liren atau bersinggah sapa Kanjeng Nabi tahta syajaratin ing dalem ngisore wit. Ing dalem ngisore wit ketika beliau Rasulullah ketika sampai di kota Busra, beliau bersinggah istirahat di bawah pepohonan. Yang pepohonan itu pepohonan yang gersang, besar tapi sudah rapuh kayu-kayunya itu. Lada sauma'ati Nastura ing dalem sandinge grejane Nastura. Ing dalem sandinge grejane Nastura. Sauma'ah itu tempat ibadahnya kaum Nasrani ya. Lada sauma'ati Nastura ing dalem sandinge grejane Nastura. Rahibin Nasroniyati yo pendetane kaum Nasrani ya. Jadi ketika beliau Rasulullah sampai di kota Busra, beliau bersinggah istirahat di bawah pepohonan yang di samping gereja Nastura, pendetanya kaum atau orang-orang Nasrani. Lah disinilah terjadi sebuah keajaiban. Disinilah terjadi sebuah peristiwa yang ganjil. Ketika beliau Rasulullah singgah di bawah pohon itu, pohon yang sebelumnya itu seperti mati ya, kering, kayunya rapuh ya. Seketika ketika Rasulullah singgah di situ, pohonnya menjadi hijau, pohonnya menjadi rindang dan bersinar, dan bahkan sekelilingnya akhirnya ditumbuhi rerumputan, buahnya langsung matang. Dan yang ajaibnya lagi, pohonnya mendekati beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dahan-dahannya, cabang-cabang pohonnya itu mendekat kepada Rasulullah, bergantungan dahannya yang sehingga
pohonnya itu menaungi atau ngiyup-ngiyupi junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini peristiwa, ya, peristiwa irhas namanya, ya, sebuah kharikul adah, ya, kejadian-kejadian yang di luar nalar yang terjadi pada sebelum kenabian. Fa'arifahu, lah karena fenomena itu, nah, fa'arifahu mongko ngerti sopo nasturahu ing Kanjeng Nabi. Fa'arifahu mongko ngerti sopo nastura ing Kanjeng Nabi idmalan nalikone condong. Nalikone condong ilahi maring Kanjeng Nabi apa dhilluha apa ayang-ayangi, apa iyup-iyupe syajarah, apa iyup-iyupe syajarah. Di peristiwa aneh itu disaksikan langsung oleh seorang pendeta Nasturo, ya, yang sehingga beliau bisa menyimpulkan ini bukan orang sembarangan, ya. Yang namanya pendeta zaman dulu itu ahli kitab, ya, sehingga bisa membaca kitab-kitab zaman terdahulu. Tanda-tanda Nabi itu bagaimana itu pendeta tahu, yang sehingga ketika melihat seorang di bawah pohon, kok pohonnya langsung menjadi hijau, kemudian pohonnya menunduk menaungi orang itu, berarti ini orang bukan orang sembarangan, ya. Ini pasti seorang nabi, ya. Fa'arifahu idmala ilahi dhilluha alwarifu kang jembar turdowo. Sifate ayang-ayang alwarifu kang jembar turdowo. Jadi bayang-bayang pohon itu yang luas dan panjang menaungi kepada Rasulullah. Wa awahulan nutupi apa dhilluha ing Kanjeng Nabi, ya, menutupi bayang-bayang, menutupi, yang sehingga beliau enggak merasa kepanasan, beliau merasa teduh di bawah pohon tersebut. Malah dalam riwayat lain dikatakan pohon itu, ya, pohon itu yang di samping gereja Nasturo itu, pohon itu mendekat kepada Rasulullah wa qabbala ra'sahu wa qadamai. Jadi pohon dahan-dahannya itu menunduk sehingga mencium kepala beliau Rasulullah dan mencium kedua kakinya Rasulullah dan berkata amantu bika wa ana asyhadu annaka Rasulullah. Aku beriman kepadamu dan bersaksi bahwasanya engkau adalah utusannya Allah. Ini pohon, ya. Pohon bisa mengeluarkan suara, ya. Bisa menunduk melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala lan dawuh sapa Nasturo, pendeta Nasturo menghampiri Maisarah dan Kanjeng Nabi. Maisarah ditanya, Man hadzal ladzi nazala tahta hadhihi syajarah? Siapa ini? Siapa orang yang bersamamu wahai Maisarah? Kenapa Kenapa pohon itu menunduk, ya? Pohon itu menunduk dan memberi hormat kepada beliau Rasulullah. Kata Maisarah, dia adalah seorang laki-laki dari suku Quraisy yang dari tanah haram. Jadi beliau Nasturo tahu, ya, ini berarti pasti benar, ya, benar seorang nabi akhir zaman. Lah kata pendeta Nasturo kepada Maisarah, ma nazala tahta hadhi syajarati qattu illa nabiyun. Ma nazala ora liren tidaklah bersinggah tahta hadhi syajarati ing dalem ngisore ikilah wit qattu babar pisan, sama sekali sebelumnya tidaklah bersinggah di bawah pohon ini illa nabiyun angin sopo nabi, kecuali seorang nabi du sifatin kang duweni piro-piro sifat nakiyatin kang bersih. Kata pendeta Nasturo, tidaklah bersinggah di bawah pohon ini sebelumnya kecuali dia adalah seorang nabi yang memiliki sifat yang terpilih, sifat yang bersih. Wa rasulun lan rasul qad khassahu kang teman-teman nentuake ing rasul, sapa Allah Gusti Allah bil fadhaili kelawan pira-pira kautaman, wahabahu lan paring sapa Allah ing rasul
paring sapa Allah ing Rasul. Tidaklah bersinggah di bawah pohon ini kecuali dia adalah seorang nabi yang memiliki sifat-sifat terpilih dan seorang rasul yang dikhususkan dengan keutamaan dan diberikan beberapa keistimewaan. Itu kata pendeta Nasturo kepada Maisarah pendereke Kanjeng Nabi. Tsumma qala nuli dawuh sapa Nasturo. Pendeta Nasturo berkata lagi, limaisarota maring Maisarah, afi ainaihi humratun. Tanya lagi ya, pendeta Nasturo tanya lagi kepada Maisarah, afi ainaihi apa to iku tetep ing dalam mripat lorone Nabi ya, maksudnya hadzal rajul ya, laki-laki yang bersama dengan Maisarah. Afi ainaihi apa to iku tetep ing dalam mripat lorone Kanjeng Nabi humratun utawi abang ya. Tanya lagi tanda yang lebih jelas lagi, tanda kenabian yang paling jelas ya daripada yang pertama. Apakah di kedua matanya ini terdapat merah-merah ya, merah-merah di putihnya meripat itu. Istidharon lah, pendeta Nasturo bertanya tentang alamat atau tanda itu. Istidharon krono amrih jelasake, untuk memperjelas, mempertegas lil alamati maring tondo al khafiyati kang samar, untuk memperjelas tanda yang samar. Kalau sebelumnya kan tandanya masih samar, kemudian diperjelas lagi dengan tanda fisik ya, tanda fisik. Di kedua matanya ada merahnya enggak? Nah, kata pendeta Nasturo kepada Maisarah, fa ajabahu moko jawabi sapa Maisarah ing Nasturo, naam nggih, leres Pak Pendeta, leres, dan tanda merah itu enggak pernah hilang dari kedua matanya. Fahaqqa mongko tetep mongko nyoto latehi ing dalem ngersane Nasturo apa ma perkara dhannahu kang nyono sapa Nasturo ing ma, kang nyono sapa Nasturo ing ma fihi ing dalem Kanjeng Nabi, wa tawakhahu lan nejo sapa Nasturo ing ma, maka nyatalah ya bagi pendeta Nasturo apa yang disangka dan apa yang diselidiki oleh beliau pendeta Nasturo. Beliau tambah yakin benar ini dia adalah seorang nabi akhir zaman. Tsumma qala limaisarata la tufarik hukum ma'ahu bisidqi azmi wa husni tawiyah fa innahu mimman akramahullahu bin nubuwati wajtaba. Tsumma qala nuli dawuh sapa pendeta Nasturo. Pendeta Nasturo berkata lagi kepada limaisarata maring Maisarah, la tufariku. Kemudian di akhir pertemuan itu sang pendeta berpesan kepada Maisarah, la tufarikhu, aja misai sapa sira ing Kanjeng Nabi, aja misai sapa sira ing Kanjeng Nabi, kun ana sapa sira ma'hu iku ing dalam sertane Kanjeng Nabi, bisidqi azmin kelawan sejo kang temen, bisidqi azmin kelawan sejo kang temen-temene sejo, maksudnya idhofatu sifat lil mausuf ya, mengidhofakan sifat kepada mausufnya dengan kemauan yang keras, dengan kemauan yang benar, dengan kemauan yang kuat. Jadi pesannya pendeta Nasturo kepada Maisarah, janganlah kau berpisah darinya, tetaplah bersama dengan dia dengan kemauan yang sungguh-sungguh, kemauan yang keras. Wa husni tawiyatin, lan bagus hati, bagus niat. Dengan kemauan yang kuat dan niat yang baik. Kenapa sampai beliau pendeta Nasturo berpesan seperti itu? Fa innahu mimman akramahullahu bin nubuwati wajtaba. Fa innahu maka setune Kanjeng Nabi kumiman iku setengah saking wong akramahu kang mulyaake ing man, kang mulyaake man sapa Allah Gusti Allah bin nubuwati kelawan kenabian
wajtabahu lan milih sapa Allah ing man, karena dialah orang ini termasuk orang yang dimuliakan dan dipilih Allah dengan kenabian. Thumma ada ila Makkah fara'at Khadijatu mukbilan wa hiya baina niswatin fi ulliyah. Thumma ada nuli kundur sapa Kanjeng Nabi. Thumma ada nuli kundur sapa Kanjeng Nabi ila Makkah maring kota Mekah. Setelah apa? Setelah pertemuan dengan pendeta Nasturo, kemudian beliau Rasulullah bersama Maisarah pergi ke pasar Busra untuk berdagang, ya. Setelah selesai di sana kemudian beliau kembali ke kota Mekah. Di pasar, ya, di pasar Busra beliau banyak mendapatkan keuntungan, ya. Beliau dalam berdagang itu selalu mengedepankan kejujuran, ya. Selalu mengedepankan kejujuran sehingga orang-orang itu pada simpati dengan dagangan yang dibawa oleh Rasulullah, yang sehingga banyak lakunya, banyak keuntungannya. Justru malah dengan kejujuran, ya, keuntungan akan didapatkan. Faru'at sumoko ningali ing Kanjeng Nabi sapa Khadijatu, sapa Sayyidah Khadijah binti Khuwailid, mukbilan hale kang madhep ketika beliau sampai di depan rumahnya Sayyidah Khadijah. Ketika beliau kundur kembali ke kota Mekah, Sayyidah Khadijah binti Khuwailid melihat Rasulullah datang dengan mengendarai unta, dan waktu itu Sayyidah Khadijah lagi bersama dengan para wanita-wanita lain yang ketika itu berada di atas rumah, ya, di rumah panggung. Wahya hale utawi Khadijah iku baina niswatin, iku ing dalam antarane pira-pira wong wadon. Waktu itu Sayyidah Khadijah bersama dengan beberapa wanita fi uliyatin bidhammil ain wa kasriha, boleh uliyah boleh iliyah, ya. Fi uliyatin ing dalam kamar dhuwur, ya, kamar panggung. Ing dalam panggung berarti di tempat di atas ini melihat ke bawah Rasulullah pulang ketika mengendarai untanya, ya. Dan disitulah Sayyidah Khadijah melihat sebuah fenomena yang di luar nalar, fenomena yang kharikul adah, sebuah keganjilan terjadi. Sayyidah Khadijah melihat ada dua malaikat menaungi beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa malakani utawi malaikat loro ala rosi ngatasé mustaqone Kanjeng Nabi asyarifi kang mulya min dihasyamsi bikasril dot wa tasydidil ha, saking panase matahari, ya, utawa saking sorote matahari. Kalau di situ apa? Min wahidi syamsi, ya. Ada yang min dihasyamsi, ada yang min duhasyamsi, ada yang min wahajis syamsi, ya. Kalau di sini min dihasyamsi, keterangan di dalam sarahnya itu bikasril dot wa tasydidil ha. Intinya sama, ya. Intinya sama. Jadi dari terik matahari, ya, panasnya matahari, malaikat itu menaungi beliau Rasulullah. Qad adallahu, teman-teman ngiyup-ngiyupi sapa malakan ing Kanjeng Nabi. Iku teman-teman ngiyup-ngiyupi sapa malakani ing Kanjeng Nabi. Kedua malaikat menaunginya di atas kepalanya Nabi yang mulia dari terik matahari, dan itu disaksikan langsung oleh Sayyidah Khadijah dan beberapa kawan-kawannya, ya. Kejadian yang suprarasional. Wa akhbaroha Maisaratu bi annahu ra'a dzalika fis safari kullihi. Wa akhbaroha lan ngabarake ha ing Khadijah sapa Maisaratu, sapa Maisarah,
Ketika sudah sampai, Maisarah bercerita panjang lebar ya tentang kejadian-kejadian ketika bersama Rasulullah. Diceritakan semua dari pertama berangkat sampai pulang. Bi annahu kelawan setune Maisarah iku ra'an iku ningali sapa Maisarah. Iku ningali sapa Maisarah dalika ing mengkono-mengkono ngiyup-ngiyupe malaikat. Dalika ing mengkono-mengkono qad adallah atau dalika ing mengkono-mengkono tadlilul malaikah lahu. Qad adallah ngiyup-ngiyupine malaikat fis safari ing dalam lelungan kullihiya sekabehane safar. Jadi kata Maisarah selama perjalanan ketika berangkat sampai pulang itu di atasnya beliau selalu ada dua malaikat yang menaunginya. Itu diceritakan kepada Sayyidah Khadijah. Wa bima qalahu rahibu wa auda'ahu ladaihi minal wasiyah. Wa bima lan kelawan perkara qalahu kang ngucap ing mas sapa rahibu sapa pendeta Nastura. Pendeta Nastura, dan ketika bertemu dengan pendeta Nastura pun diceritakan panjang lebar. Wa auda'ahu ladaihi wa auda'ahu lan nitipake sapa rahib ing Kanjeng Nabi ladaihi ing dalem ngersone Maisarah minal wasiyati bayane saking wasiat. Dan diceritakan pula bahwasanya sebelum berpisah dengan pendeta Nastura memberikan wasiat atau pesan untuk tidak pernah berpisah dari Kanjeng Nabi. Karena apa? Pendeta Nastura mengatakan wahwa akhirul anbiya. Dia adalah nabi akhir zaman, penutup para nabi. Wa dha'afallahu fi tilka tijarati ribhaha wa namma wa dha'afalan nikelake sapa Allah Gusti Allah fi tilka tijarati ing dalem mengkono-mengkono dagangan ribhaha ing batine tilka tijarah wa nammahu lan mundhaake sapa Allah ing ribhaha. Dan diceritakan pula tentang transaksi-transaksi ketika di pasar Busra, dan yang kemudian kata Maisarah keuntungan yang didapat itu berkali lipat. Allah melipatkan keuntungan. Allah melebihkan keuntungan dalam perdagangan tersebut. Fabana li Khadijah bima ra'at wa sami'at annahu Rasulullahi ilal bariyah. Fabana mongko pertelo li Khadijah kedue Khadijah bimas kelawan sebab perkara ra'at kang ningali sapa Khadijah ing ma wa sami'at lan mireng krungu sapa Khadijah ing ma karena Khadijah telah mendengar cerita panjang lebar dari Maisarah dan juga yang dilihatnya secara langsung tentang fenomena yang suprarasional itu, maka jelaslah apa annahu satune Kanjeng Nabi iku Rasulullahi iku utusane Gusti Allah ilal bariyati maring sekabehane makhluk. Maka jelaslah bagi Khadijah karena apa yang dilihat dan yang didengarnya jelas bahwasanya beliau adalah seorang rasul yang diutus kepada semua makhluk. Wa khatabatsu ila nafsiha litashumma minal iman alladzi khassahullahu biqurbihi wastofa. Lah kalau di sini enggak ada ya redaksinya. Jadi terkadang banyak perbedaan redaksi di dalam kitab-kitab syarah dengan kitab-kitab maulid yang sudah tersebar di masyarakat. Ini diantaranya ya. Berarti apa tadi kata-katanya? Alladzi khassahullahu biqurbihi wastofa.
Berarti alladzi khassahu kang nartentuake ing Kanjeng Nabi sapa Allah Gusti Allah taala biqurbihi kelawan parke Kanjeng Nabi ing Allah. Kelawan parke Kanjeng Nabi ing Allah wastofahu lan milih sapa Allah ing Kanjeng Nabi. Wa khatabat su'ila nafsiha litashumma minal imani bihi tibaraya. Wa khatabat sulan nglamar sapa Khadijah ing Kanjeng Nabi ila nafsiha maring awak dhewe ne Khadijah. Setelah peristiwa itu ya, setelah perdagangan yang dilakukan oleh Rasulullah itu sukses dan juga Khadijah mendengar banyak cerita tentang keistimewaan dari Kanjeng Nabi, akhirnya Sayyidah Khadijah jatuh hati. Jatuh cinta kepada beliau Rasulullah. Dan yang akhirnya Sayyidah Khadijah menawarkan diri agar Rasulullah mau menikahi beliau. Jadi yang melamar adalah wanitanya, bukan laki-lakinya. Itu nggak apa-apa. Kalau yang nembak dulu wanita cewek itu sebenarnya nggak apa-apa. Yang penting yang ditembak ya itu adalah orang yang sangat amat soleh, agamanya kuat ya. Jadi kalau ada pria yang baik hatinya, soleh ya, agamanya kuat, maka bagi seorang wanita nggak masalah ketika menawarkan dirinya, dan itu nggak menurunkan kehormatannya ya, itu tidak menurunkan kehormatannya jika yang ditawari itu adalah orang yang benar-benar soleh dan agamanya kuat, bukan karena hartanya ya, bukan karena kegantengannya, bukan ya. Wa khatabat su'ila nafsiha. Ini terjadi setelah setelah kepulangan beliau dari tanah Busra, selisihnya 2 bulan 25 hari ya. Jadi setelah perdagangan itu selesai 2 bulan 25 hari, Sayyidah Khadijah mengungkapkan keinginannya, mengungkapkan perasaannya ya, menawarkan diri agar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mau menikahinya. Litasyumma krono ngambu sopo Khadijah minal imani saking iman bi kelawan Kanjeng Nabi tibarayahu ing wangine gondone Kanjeng Nabi, ing wangine gondone Kanjeng Nabi, karena Khadijah mencium ya keimanan kepada Nabi Muhammad yang laksanakan wangian minyak misik. Jadi karena Khadijah mencium aroma wangian keimanan ya. Khadijah mencium aroma wangian keimanan. Maksudnya keimanan yang laksanakan wangian minyak misik ya. Fa akhbara a'mamahu bima da'asu ilaiha hadhil bariyatut taqiyah. Fa akhbara moko nuli ngabarake sapa Kanjeng Nabi a'mamahu ing pira-pira pamane Kanjeng Nabi bima kelawan perkara da'asu kang ngajak ing Kanjeng Nabi ilahi maring ma sapa hadhil bariyatu sapa ikilah wadon kang bagus. Wadon kang bagus at-taqiyatu tur kang takwa ya, yang kemudian Rasulullah menghabarkan kepada pamannya tentang pernikahan yang diinginkan oleh Khadijah, wanita yang baik dan bertakwa. Jadi setelah dilamar Kanjeng Nabi menghaturkan kepada paman-pamannya ya. Faraghibu moko demen sapa amam fiha ing dalem Khadijah. Lah mereka langsung setuju. Paman-pamannya beliau Rasulullah langsung bahagia, langsung merasa senang, setuju dengan ajakan dari Sayyidah Khadijah untuk melangsungkan pernikahan. Tapi setujunya bukan karena kok Khadijah itu orang yang kaya raya ya, seorang saudagar, pengusaha sukses, itu yang dilihat bukan itunya. Tapi kehormatan Sayyidah Khadijah memang sudah masyhur di kalangan orang Arab. Beliau itu nasabnya baik ya,
kehormatannya baik, ya, keutamaannya luar biasa. Semua ada pada diri Sayyidah Khadijah, terutama kekuatan agamanya. Jadi bukan orang sembarangan. Makanya mereka para paman-paman Nabi langsung setuju. Nah ini kenapa langsung setuju paman-pamannya Kanjeng Nabi? Lifadlin karena keutamaane Khadijah. Wadinin lan agamane Khadijah, keutamaannya, kemuliaannya, kekuatan agamanya itu ada pada diri Sayyidah Khadijah. Wa jamalin lan ayune Sayyidah Khadijah, wa hasabin lan pangkate utawa kedudukane Khadijah, terus wa nasabin lan nasabe Khadijah, ya, semuanya paket komplit itu Sayyidah Khadijah. Meskipun Sayyidah Khadijah adalah seorang janda, tapi itu tidak mengurangi tidak mengurangi kemuliaan-kemuliaan yang ada pada diri Sayyidah Khadijah, ya. Sayyidah Khadijah di samping kaya, di samping cantik, beliau juga kedudukannya terhormat, nasabnya juga baik, ya. Ya, ini kan yang perlu dipertimbangkan dalam dalam mencari pasangan. Makanya Kanjeng Nabi pernah mengatakan tungkahul mar'ah li arba'in, nikailah wanita karena 4. Lima liha, lihasabiha, lijamaliha, sama lidiniha, ya. Lima liha karena kekayaannya, terus karena lihasabiha karena kedudukan pangkatnya, linasabiha karena terus lihasabiha atau linasabiha sama, atau juga lijamaliha perlu dipertimbangkan, dan yang terakhir adalah lidiniha. Yang paling harus diprioritaskan adalah agamanya. Ya, ketika agama yang paling diprioritaskan, fadfar bidzatiddin taribat yadak. Ketika agama itu yang dijadikan pondasi, ya, yang dijadikan patokan dalam memilih pasangan, maka engkau akan beruntung. Fadfar bidzatiddin taribat yadak. Bukan karena rupanya, bukan karena hartanya, bukan karena kedudukan atau nasabnya. Kalau kok menikahi seorang wanita karena kecantikannya, kecantikan akan cepat atau lambat akan pudar. Kalau menikahi karena kecantikan, ketika kecantikannya hilang, maka cintanya pun akan menjadi hilang. Kalau cintanya seorang kepada wanita karena hartanya, ketika hartanya ludes habis, maka cintanya pun akan menjadi ludes habis. Ketika cinta karena pangkatnya ketika kok turun, maka cintanya pun akan menurun, akan hilang. Tapi kalau karena cintanya karena agama, maka sampai kapanpun cinta akan ada pada dirinya, ya. Makanya fadfar bidzatiddin taribat yadak. Kullu minal qaumi yahwah, kullu utawi saben-saben siji minal qaumi saking kaum iku yahwah iku demen sapa kulun ing napa? Ing fadl mal jamal wa hasab wa nasab. Semua orang pasti menginginkan keutamaan, ya, kenasaban, kekayaan dan agama yang ada pada diri Khadijah, ya. Wa khotoba Abu Thalibin wa azna alaihi sallallahu alaihi wasallam ba'da an hamidallaha bimahamida saniyah. Wa khotoba lan nglamar sapa Abu Thalibin, nglamarake maksudnya kanggo Kanjeng Nabi. Wa azna lan ngalem sapa Abu Thalib ali ngatasé Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da an hamida ing ngatasé yen to muji sapa Abu Thalib Allah ing Gusti Allah bimahamida kelawan pira-pira puji saniyatin kang mencorong ai an-nayyirah al-mudhi'ah, ya. Jadi Abu Thalib yang sebagai wali
pengganti dari orang tuanya melamarkan Kanjeng Nabi kepada Khadijah. Di sana beliau ya mengucapkan terlebih dahulu alhamdulillah, memuji-muji kepada Allah, baru kemudian kemudian mengungkapkan maksud hati dari Abu Thalib, ya, memuji kepada Nabi. Wa qala lan dawuh sapa Abu Thalib, wa huwa utawi Kanjeng Nabi, wallahi demi Allah. Nah, ini ya, wallahi demi Allah. Jadi menceritakan tentang profil daripada keponakannya, ya, profil keponakannya. Wa huwa utawi Kanjeng Nabi, wallahi demi Allah, ba'du ing dalam sawise iki, setelah ini, lahu iku kedue Kanjeng Nabi, nabaun utawi kabar, alimun kang agung, ya. Dia keponakan ini demi Tuhan, setelah ini dia memiliki kabar yang besar, yuhmadu kang den puji fihi ing dalam naba, apa surahu apa amale Kanjeng Nabi, yang di dalam kabar itu dia akan terpuji segala tindak perilakunya. Dia akan menjadi orang besar, dia akan menjadi seorang nabi akhir zaman yang kelak dia akan terpuji di langit dan di bumi. Fazawwajaha minhu alaihi salatu wassalamu abuha wakila ammuha wakila akhuha lisabiki sa'adatihal azaliyah. Fazawwaja moko nggarwake nikahake ha ing Khadijah minhu saking Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam sapa abuha sapa ramane bapake Khadijah. Khadijah binti Khuwailid, berarti yang menikahkan adalah ayahnya Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay. Wakilalan den dawuhake apa amuha sapa pamane Khadijah, tapi menurut versi lain yang menikahkan adalah pamannya, ya. Versi lain mengatakan yang menikahkan wali dari Khadijah adalah pamannya. Soalnya waktu itu menurut versi ini ayahnya sudah meninggal. Wakilalan den dawuhake sapa akhuha sapa sedulur lanange Khadijah. Pendapat lain mengatakan yang menikahkan adalah saudaranya. Lisa biki sa'adatiha kronon disi'e kabegjane Khadijah. Kronon disi'e kabegjane Khadijah al-azaliyati kang bangsa azali. Al-azaliyati kang bangsa azali, karena mendahulunya kebahagiaannya dia di zaman azali. Artinya apa? Artinya takdir kebahagiaan, takdir keberuntungan memang sudah ditentukan oleh Allah sejak dulu ada pada Sayyidah Khadijah mendapatkan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takdir mengatakan beliaulah yang menjadi istrinya Rasulullah. Kalau menjadi istrinya Rasulullah ya berarti sa'adah, mendapatkan keberuntungan dan kebahagiaan. Waktu itu umurnya Sayyidah Khadijah 40 tahun, Rasulullah umurnya 25 tahun. Wa auladaha kulla auladihi illalladzi bismil khalili samma. Wa auladaha lan nglahirake putra sapa Kanjeng Nabi ha ing Khadijah kulla auladihi ing sekabehane pira-pira putrane Kanjeng Nabi. Jadi putra-putrinya beliau Rasulullah yang jumlahnya ada 7, ya, yang semuanya jumlahnya ada 7, itu dari rahim mulia Sayyidah Khadijatul Kubra, ya. Ilalladzi kejaba putra kecuali 1. Dari 7 itu 1 yang bukan dari Sayyidah Khadijah, yaitu bernama Ibrahim, yang dari ibu namanya Maria Kiptiyah, ya, Maryam al-Kiptiyah, Maria al-Kiptiyah, ya. Jadi putra-putranya beliau Rasulullah itu kan kalau secara runtut, ya, secara runtut dari awal sampai anak terakhir itu kan ada
ada 7 ya. Ada Qasim, ada Zainab, Ruqayyah, Fatimah, Ummu Kulsum, Abdullah ya. Terus apa? Terus Ibrahim ya, Ibrahim berarti Qasim, Zainab, Ruqayyah, Fatimah, Ummu Kulsum, Abdullah. Ini dari Khadijah. Yang terakhir Sayyid Ibrahim itu dari Maryah Al-Qibtiyah. Illalladzi kejaba putra Bismil Khalili kelawan aran Nabi Ibrahim ya. Maksudnya Al-Khalil di sini ya Nabi Ibrahim ya. Berarti namanya Ibrahim ya. Namanya tafaulan kepada Nabiullah Ibrahim alaihis salam ya. Nama putranya Nabi bernama Ibrahim. Bismil Khalili kelawan aran Ibrahim. Samahu kang ngarani sapa Kanjeng Nabi ing alladzi. Kang ngarani sapa Kanjeng Nabi ing alladzi kecuali seorang putra yang diberi nama oleh Kanjeng Nabi dengan nama Ibrahim, tafaulan kepada leluhurnya Kanjeng Nabi yang bernama Nabi Ibrahim alaihis salam. Dan Ibrahim ini ya dari rahim ibu yang bernama Sayyidah Maryah Al-Qibtiyah, seorang mantan budak ya, budak yang hadiah dari Raja Iskandariyah, Mukaukas ya, namanya Raja Mukaukas, Raja Iskandariyah. Ya, beliau menghadiahkan budak yang cantik ya kepada Kanjeng Nabi Muhammad yang kemudian diperistri oleh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atirillahumma qabrahul karim bi arfin syadhiyyin min salati wa taslim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wallahu a'lam bissawab.